Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari saya mengenai aspek resiko sendiri. Di setiap usaha kan pasti ada tuh resikonya. Entah itu kerusakan alat ataupun listrik listrik padam saat pemotretan. Nah, resiko apa sih yang sering dihadapi oleh studio foto koi sendiri dan bagaimana studio foto koi itu mengatasinya? Kalau listrik dan alat itu uh, ya benar itu resiko dari sebuah studio foto. Kalau urusan listrik kami belum punya solusi uh, karena kalau harus menggunakan genset yang kapasitas besar itu studionya nggak muat, benar-benar nggak muat. Jadi dari 12 tahun ini kita mengalami mungkin sekitar 5 konsumen yang kecewa karena hal itu. Belum lama 2 konsumen. Tahun ini 2 konsumen. 2025. Itu 2 konsumen udah datang ke studio, udah booking, listriknya mati. Nah itu benar-benar kami nggak ada solusi. Uh, Menurutku di era yang kalau nggak ada yang apa ya sifatnya bencana itu atau mendadak, mereka juga masih info kalau listriknya mati itu pasti ngasih info gitu loh. Jadi peluangnya memang ini sih apa nggak sering ya kalau mati listrik. Cuma kalau bikin kecewa ya bener-bener perasaannya kami juga kecewa nggak bisa melayani dengan baik. Kalau masalah alat, kerusakan alat gitu, uh, kita ada investasi sih sebenarnya. Kita kayak setiap akhir tahun gitu kita ganti alat, monitor gitu. Seperti itu sih. Ada yang kurang? Cukup-cukup, Kak. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pelanggan sendiri. Biasanya kan banyak nih kemauan pelanggan, mulai dari pencahayaannya yang harus terang agar tidak terlihat gelap di foto, serta hasilnya itu yang harus maksimal. Nah, jika terdapat hasil yang tidak sesuai harapan, mereka kan biasanya akan memberikan kritik atau keluhan. Nah, bagaimana sih studio foto koi itu menyikapi hal tersebut? Kalau menurutku yang udah kita lakuin selama ini adalah sebenarnya kita juga nggak main tebak-tebakan. Sebelum si fotonya seperti apa, terus lightingnya seperti apa, nah itu harus diperhatikan. Jadi sampai nanti di foto mereka minimal udah oh iya ya fotonya gini. Jadi di akhir nanti milih foto bukan kekecewaan lagi, tapi kayak mereka ngepasin budgetnya. Oh aku punya budgetnya segini, jadi aku ngambil fotonya segini. Kalau mereka seneng ya mereka happy ya. Oh, aku ambil tambah fotonya ini bla 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 gitu. Seperti itu. Baik, Kak. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu mengenai aspek lingkungan. Jadi itu bagaimana cara studio menjaga suasana kerja agar tetap nyaman dan sehat, misalnya dari segi sirkulasi udara, pencahayaan, atau kebersihan ruangan. Ini tentang lingkungan environment ya berarti ya. Ya, Kalau untuk sirkulasi udara, studio di atas tuh pengap pengap banget. Jadi kami harus menambahkan AC. Butuh bantuan dari exhaustnya itu sendiri. Di bawah itu karena kita di ruko ya, jadi kita nggak bisa terlalu meneko-neko interior atau gedungnya itu sendiri. Jadi mungkin kalau untuk udara memang sirkulasinya boleh dibilang nggak begitu bagus, cukupan gitu. Tapi kalau untuk sisi cahaya aman aja. Lalu kalau dari sisi kebersihan kami kita ada cleaning service yang hampir setiap hari mereka cleaning service memperhatikan ini kebersihan
lingkungan studio kami. Karena studio kami itu sebenarnya bukan hanya jualan tentang foto aja sih, tapi kita jualan kayak kehangatan family gitu, rumah, mereka datang ke rumah, tempatnya bersih, tempatnya nyaman. Itu sih, karena kalau menurutku mau foto tuh referensinya banyak banget, yang bagus-bagus juga banyak banget studio lain, tapi kita kayak ngejual foto tuh yang motoin keluarga kamu sendiri gitu loh. Itu yang sebenarnya pengen kita sampaikan di studio foto kami itu seperti itu. Bagaimana? Sudah menjawab untuk lingkungan tadi? Oh, sudah menjawab. Berikutnya ini mengenai listrik. Jadi, apakah di studio ini memiliki cara tertentu untuk menghemat penggunaan listrik, seperti menggunakan lampu hemat energi atau mematikan peralatan yang baru nggak dipakai? Seperti itu. Kalau hemat listrik, semoga iya ya, karena kita hanya ngecopin sesuatu yang sedang dibutuhkan gitu loh, kayak karena peralatan dari fotografi itu semuanya berkebutuhan dengan listrik, kayak baterai harus dicas ulang, lalu penggunaan lighting itu juga harus pakai listrik gitu. Nah, kami menjaga penggunaan listrik itu juga sebaik mungkin gitu loh. Jadi nggak selalu kita hambur-hamburkan, malam hari kita nyalain, enggak. Kalau kita pulang, kita selesai kerja ya dicabutin, tentang kelistrikan dicek lagi sebelum pulang, gitu-gitu sih. Sebenarnya kita masih aman untuk nggak boros gitu loh. Itu. Oke, baik. Selanjutnya itu mengenai limbah. Untuk limbah dari proses cetak foto seperti sisa tinta, bahan kimia, itu bagaimana studio foto ini mengelolanya biar nggak mencemari lingkungan sekitar? Begitu. Penggunaan tinta sebenarnya nggak banyak banget sih kita, karena kita nggak nyetak foto sendiri. Kita punya vendor buat bantuin cetaknya. Apakah terdengar? Terdengar. Oke. Kita nggak nyetak sendiri kok. Kita pakai vendor kalau untuk urusan cetak mencetak. Seperti Berarti itu. ini ya kerjasama sama pihak lain. Yes, kita kerjasama dengan pihak lain. Itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagaimana sih cara studio foto tersebut mengelola arus kas agar tetap stabil meskipun jumlahnya itu berupa pesanan yang naik turun atau turun. Yang jelas kami udah tahu ya, per bulan itu membutuhkan biaya berapa dalam produksi sebuah studio foto, itu kami udah paham gitu loh. Berapa puluh juta buat mengelola studio kami gitu. Nah, lalu bagaimana kita memperhatikan omset? Kalau aku baginya dalam satu bulan kita ada 4 minggu. Nah, minggu pertama kira-kira udah on budget belum gitu loh. Kalau belum berarti minggu kedua harus digenjot. Nah, minggu ketiga kira-kira bagaimana? Minggu keempat kira-kira bagaimana? Aman nggak gitu? Nah, itu cara kami buat bertahan dalam sisi ekonomi. Kita harus seperti itu. Kalau punya uang sisa dari bulan-bulan sebelumnya itu ya harus kita kumpulin. Kalau nggak kita kumpulin, takutnya nanti nggak sehat aja sih gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah Bapak. Jadi itu ada caranya nggak sih kayak buat narik pelanggannya untuk menstabilkan pemasukan kayak seperti promosi atau diskon? Iya, jujur kalau diskon kita jarang banget. Kita jarang banget ngasih diskon. Kenapa? Karena
harga yang kami tawarkan itu tuh sebenarnya udah sangat-sangat murah. Jadi kita itu nyarinya ke quantity, jumlah konsumen yang datang. Nah itu kalau di bisnis kami, di studio kami, kita benar-benar menekan harga jualnya itu murah gitu loh. Nah makanya dari situ yang harus kita lakukan biasanya ngasih ke iklan tips, terus ngasih tahu ini loh kalau sedang berkumpul tuh lebih baik foto, atau anak ulang tahun. Nah mungkin karena dia belum bisa tahu tentang kado, tentang apa ya, ya dirayakan aja dengan foto gitu loh. Atau ya kita selalu bikin kampanye-kampanye atau tips-tips foto gitu supaya orang tertarik foto ke tempat kami gitu. Lalu kita juga sering bagi voucher gratis tuh setiap di bulan Agustus, kan banyak banget tuh event 17-an gitu. Nah biasanya di situ kita bagi-bagi voucher gratis. Seperti itu. Bagaimana? Apakah terdengar? Menarik agar lebih banyak pelanggan tuh menggunakan promosi ya, Kak? Ya, kita Kenapa? lebih ke promosi. Lebih ke promosi. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah studio menggunakan sistem pembayaran tertentu, misalnya DP ataupun uang muka, dan bagaimana mengatasi pembatalan pada pesanan? Ya, kalau DP pasti. Tapi kalau pembatalan, biasanya kita ngelihat sih, kita bisnisnya nggak mutlak banget bisnis tuh, enggak sih. Tapi kayak tadi aku ceritain, studio itu rumah keluarga gitu loh. Nah batalinnya alasannya apa, urgent atau enggak gitu loh. Kalau misal Mas, aku batalin karena pacarku marah gitu, ya udah tanggung resikomu gitu loh. Tapi kalau maaf banget, kami nggak bisa datang karena hujan, karena mungkin ada sakit atau apa, itu kita masih mentoleransi sih. Misal kayak oke, nggak apa-apa hari ini nggak jadi foto, mungkin DP ini masih bisa kalian gunakan dalam range waktu 1 bulan gitu sih, seperti itu. Baik, berarti Bapak mau nanya lagi, kalau misalkan customernya udah ke-DP, itu uangnya kan udah ke-DP, terus Hamin 2 atau 3 jam, terus batal gitu gimana Pak? Ya udah, mereka nggak bisa ngambil uangnya karena kita udah mengosongi jadwal kan. Kalau mereka pengen manfaatin DP itu, ya manfaatin dalam range waktu 1 bulan yang akan datang. Seperti itu. Paham nggak? Kalau paham Mbak, berarti itu bisa jadi hangus ataupun reschedule ulang. Yes. Hangus atau reschedule. Oke Kak, mungkin kalau misal dari kami mau melihat ininya pemasukan sama pengeluarannya gitu gimana Kak? Ada omsetnya berapa, Ya. terus aku lupa, rata-rata omset kami itu di 12 sampai 15 juta lah per bulan. Pengeluarannya range sekitar 10 sampai 11 kalau nggak salah.